Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar terkait tentang koordinat kartesius, ya. Apa itu koordinat kartesius? Nanti kita pelajari bersama, dan di dalamnya nanti kita akan menentukan posisi titik, kemudian posisi dan posisi garis, kayak gitu. Oke, jangan lupa matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, yang pertama, sebelum di koordinat kartesius, kita harus mengetahui dasar-dasar di koordinat kartesius. Oke, bisa diperhatikan pada gambar ini, ya. Oke, di koordinat kartesius, pertama nanti ada istilahnya sumbu X. Nah, pada gambar ini sumbu X ditunjukkan dengan sumbu yang ini, yang mendatar. Ini dinamakan sumbu X, mendatar atau horizontal gitu. Oke, selanjutnya ada sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu tegak atau sumbu yang vertikal. Nah, pada gambar ditunjukkan dengan ini. Sudah ada namanya Y. Kemudian ada istilah kuadran 1. Kuadran 1 itu nilainya X dan Y-nya semuanya itu positif. Nah, letak kuadran 1 berarti berada di kotak yang sebelah sini. Ya, semua ini dinamakan kuadran 1. Nah, titik-titik yang terletak di sini berarti berada di kuadran 1. Oke, kemudian selanjutnya ada kuadran 2. Menurut ya. Nah, kalau di kuadran 2, X-nya itu negatif, kemudian Y-nya positif, ya. Y-nya positif semua. Nah, letaknya itu di sebelah kiri sini. Atas, kiri atas ya. Ini dinamakan kuadran 2. Semua titik yang berada di sini berarti berada di kuadran 2. Selanjutnya ada kuadran 3, ya. Kalau kuadran 3, nilai X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif, ya. Nah, letaknya di sini, sebelah kiri bawah. Ini dinamakan kuadran 3. Selanjutnya ada kuadran 4. Kuadran 4 itu letaknya di sini. Berarti ada sumbu X-nya positif, kemudian nilai Y-nya yang negatif. Ya, letaknya di sebelah kanan bawah. Ini dinamakan dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, di sini di kuadran 1 ada titik Q, ya. Titik Q yaitu 2,3. 2 di sini yang depan itu menunjukkan nilai dari koordinat X-nya. Kemudian angka yang kedua ini merupakan koordinat titik Y-nya, ya. X-nya yaitu 2, Y-nya 3. Jadi titik Q itu berada di 2,3. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat kartesius sebuah titik, ya. Oke, bisa diperhatikan gambar di sini. Nah, ini ada titik A, B sampai dengan titik H yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, cara menentukan titik koordinat, pertama kita harus menentukan nilai X-nya dulu, ya. Nilai X-nya yaitu yang mendatar. Baru kemudian menentukan nilai Y-nya. Y yang tegak atau vertikal. Kemudian langkah terakhir itu menuliskan dalam bentuk X, Y. Nah, kita ambil contoh. Misalkan ini, berapakah koordinat titik A? Ya, bisa diperhatikan titik A berada di kuadran 1. Nah, cara menentukan koordinat, pertama kan menentukan nilai X-nya. X-nya berapa? Di A ini, dilihat di sumbu X-nya. Nah, ini berada di 3, ya. Kemudian langkah kedua menentukan nilai Y-nya. Y-nya diperhatikan sumbu Y-nya A itu berada di garis yang 6, ya. Jadi titik A itu berada pada, ya, koordinat titik A adalah 3,6. Nah, ini dinamakan titik koordinat. Kemudian yang B, berapakah koordinat titik E? Bisa diperhatikan titik E berada di kuadran 3.
Kalau di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Oke, tinggal dilihat titik E-nya, X-nya berada di negatif 5, kemudian Y-nya berada di negatif 5. Ya, berarti koordinat titik E adalah min 5, X-nya min 5, Y-nya min 5. Mohon maaf, di sini ada salah ketik ya. Harusnya min 5, min 5. Oke. Selanjutnya, ya, kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau tadi kita sudah menentukan koordinat titik, sekarang kita menentukan posisi titik itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, bisa diperhatikan kembali gambarnya ya. Nah, ini titik A posisinya itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X ya. Ini titik A kan di sini. Kalau kita ditanyakan posisi, berarti dicari jaraknya. Jarak dari sumbu Y dan dari sumbu X. Nah, ini titik A di sini berjarak dengan sumbu Y berapa? Dilihat jaraknya berapa kotak? 1, 2, 3. Ya, berarti jaraknya 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian kalau dari sumbu X, jaraknya berapa? Sumbu X kan yang mendatar. Tinggal dihitung, ke atas berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, jaraknya berarti 6 satuan dari sumbu X. Itu titik A. Oke, kemudian titik C. Saya ambil contoh yang di kuadran 2. Langkahnya sama. Posisinya berapa? Titik C. Nah, dari sumbu Y berjarak berapa? Tinggal dihitung kotaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan dari sumbu Y. Dan berapa jaraknya dari sumbu X? Sumbu X kan yang ini. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Iya, 3 satuan dari sumbu X. Oke, selanjutnya yang titik E juga sama. Ya, titik E dilihat jaraknya dari sumbu Y, kemudian dilihat dari sumbu X. Oke, jaraknya 5 satuan dan 5 satuan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir titik G, jaraknya dari sumbu Y berapa? 1, 2. Berarti 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu X-nya 6. Iya, 6 satuan dari sumbu Y. Nah, kalau catatan untuk di posisi titik di sini ya, karena ini sebuah jarak, jadi nilainya tidak ada yang negatif ya. Ini diingat-ingat ya. Kalau jarak tidak ada yang negatif gitu. Oke. Nah, kemudian posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y masih sama ya. Nah, ini sudah kita ketahui titik koordinatnya. Nah, kita mencari jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa ditampilkan dalam tabel berikut ya. Dengan titik A tadi jaraknya berapa? Terhadap sumbu X 6 ya. Titik A itu jarak 6. Kemudian kalau terhadap sumbu Y itu 1, 2. Oke, 2 satuan. Kemudian titik C berapa? Jaraknya terhadap sumbu X. C dilihat. Ini ya, jaraknya terhadap sumbu X. Berarti 1, 2, 3. Di sini 3. Kemudian kalau dari sumbu Y 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kotak. Jaraknya 4 satuan. Oke, selanjutnya untuk yang titik E dan G bisa dilengkapi sendiri tabel ini ya. Oke. Nah, di sini catatan juga perlu diperhatikan. Ya, coba kita perhatikan koordinat titik ini dan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Nah, kalau A itu 2,6, berarti jarak ke sumbu X-nya itu yang belakang ya, yaitu 6. Kalau terhadap sumbu Y itu angka yang depan. Kebalikan ya. Kalau menentukan koordinat titik tadi kan X, Y. Nah, kalau jarak itu dibalik. Kalau terhadap sumbu X angkanya yang belakang, kalau terhadap sumbu Y angka yang depan. Oke.
Nah, sekarang posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu berapa? 0,0, yaitu pas di tengah-tengahnya itu. Dan titik tertentu A, B. Bisa diperhatikan di sini ada denah perkemahan ya. Ini sering kita lihat. Titik asalnya 0,0 berarti letak dari pos utama ya. Ini pos utamanya berada di 0,0. Nah, misalkan di sini posisi tempat tertentu ya, kita akan menentukan letaknya. Oke, pertama ini posisi titik asalnya. Misalkan saya ambil contoh yang pertama, kita menentukan letak perumahan terhadap pos 1 dan terhadap pasar. Oke, kita tentukan letak perumahan. Koordinatnya yaitu X-nya 6, Y-nya 5. Berarti koordinatnya 6,5. Oke, ini ya, 6,5. Selanjutnya, nah kalau kita mencari posisi rumah terhadap pos 1 itu berapa? Oke, pos 1 di mana? Oke, pos 1 di sini ya. Di sini perumahan. Berarti letak perumahan terhadap pos 1 itu adalah 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ya. Kalau terhadap kita lihat posisi yang belakang dulu ya. Pos 1 di sini perumahan berarti berapa? 1, 2, 3, 4 ke kanan ya, ke kanan. Dan karena ini segaris berarti dan 0 satuan, bukan ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian kalau perumahan terhadap pasar, kita cari pasarnya dulu di dalam denah ini. Oke, pasarnya letaknya di sini. Nah, berarti letaknya perumahan berapa? 1, 2, 2 satuan ke kanan ya. Ini 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 2 satuan ke atas. Oke. Ini ya. 2 ke kanan, 2 ke atas. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya saya ambil contoh lagi pemakaman terhadap pos 1. Oke. Pemakaman di sini pos 1 dan di sini ya. Nah, karena terhadap pos 1 kita lihat pos 1-nya terlebih dahulu. Ya, pos 1 di sini ya. Sudah ketemu pos 1 terhadap pemakaman terhadap pos 1. Berarti berapa? Kan di sini titik pertemuannya nanti di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ke kiri ya, 7 satuan ke kiri dan ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pos 1 kan sini tadi. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 satuan ke bawah ya. Berarti letaknya terhadap pos 1 yaitu 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Oke, untuk selanjutnya bisa dilengkapi sendiri gitu ya. Intinya apa di sini? Kalau kita menentukan perumahan terhadap pos 1, kita lihat pos 1-nya terlebih dahulu. Dilihat yang belakang. Nah, ini kemudian dicari. Misalkan terhadap pemakaman tadi ya. Pemakaman kan di sini, berarti ke kiri berapa, ke bawahnya berapa. Kalau letaknya ke atas ya ke atasnya berapa, seperti itu. Oke. Selanjutnya oke, sekarang kita menentukan posisi garis ya. Kalau tadi titik, sekarang garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah misalkan ada ini, ada koordinat kartesius, kemudian ada garis L1, garisnya yang ini, kemudian ada garis L2, ada garis L3, ada garis L4. Nah, di sini garis L1, L2, L3, L4 itu sejajar dengan sumbu X. Masih ingat sejajar ya? Nah, ini sumbu X. Sejajar itu maksudnya gimana?
berjarak selalu sama ya. Dari garis ini, dari ujung sampai pangkalnya pasti nanti jaraknya sama terus, itu dinamakan sejajar. Nah, yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L1, L2, L3, L4. Itu dinamakan sejajar. Kemudian garis L1, L2, L3, dan L4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y kan ini. Ada garis L1, L2, L3, L4. Ini dinamakan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena berpotongan. Kalau L1 berpotongan di sini, L2 berpotongan di sini. Nah, perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku. Jadi dikatakan tegak lurus. Oke, gitu ya. Oke, kemudian nah, kalau garisnya ini ada garis M1, M2, M3, M4 ya. Ada M1, M2, M3, M4. Ada koordinat ini. Oke, garis M1, M2, M3, dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y ya. Kalau garisnya vertikal itu sejajar dengan sumbu Y. Diingat, sejajar terhadap sumbu Y. Nah, garis M1, M2, M3, dan M4 ya, garis ini yang hijau itu tegak lurus dengan sumbu X ya, karena berpotongan dengan sumbu X. Perpotongannya di sini, 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 sini ya. Nah, ini karena berpotongan dan membentuk sudut siku-siku dinamakan dengan tegak lurus. Oke, ini selanjutnya. Nah, kalau ada garis ini ya, ini udah tadi kan sejajar. Nah, kalau ini seperti ini, namanya garis apa? Oke, iya, ada garis N1 dan garis N2. Garis N1 dan N2 dikatakan berpotongan ya, berpotongan dengan sumbu X dan juga berpotongan dengan sumbu Y ya. Misalkan garis N1, garis yang ini kan memotong sumbu X di titik ini dan memotong sumbu Y di titik yang ini. Namanya garis berpotongan. Oke. Ini terakhir posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y masih sama. Nah, misalkan ada 3 garis ini, K, L, dan M. Nah, ini coba dijawab ya. Oke, yang pertama dulu, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, ayo, garis apa? Yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu ini, berarti yang sejajar yang mana? Garis apa? Oke, garis L. Ya, ini garis L sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang yang kedua, garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Tegak lurus terhadap sumbu Y berarti berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Garis yang mana? Oke, garis K berpotongan dengan Y? Bukan ya? Oke, yang berpotongan garis L dan M. Kemudian titik potongnya yang membentuk, karena tegak lurus kan harus membentuk siku-siku. Nah, berarti garis yang L. Ini kan bentuk siku-siku. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, sudah kelihatan ya. Ini yaitu garis M. Memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y di titik sini. Kemudian yang keempat, koordinat titik potong garis K dan L. Koordinat titik potong garis K dan L. Ya, garis K dan garis L berpotongan di titik berapa? Oke, yaitu di titik A 3,2. Ya, titik potongnya ini. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Koordinat titik potong K dan M. Garis K itu ini, M yang merah. Titik potongnya di sini. Ya, titiknya berapa? 3, -6. Ya, di sini ya.
Kemudian yang keenam, koordinat titik potong garis L dan M. Titik potong garis L dan M berpotongan di di titik C, yaitu berapa? Negatif 5,2. Oke. Yang ketujuh, jarak garis K terhadap sumbu Y. Garis K terhadap sumbu Y, jaraknya berapa? Oke, bisa dilihat di sini. Yaitu jaraknya 1, 2, 3. Ya, jaraknya 3 satuan. Yang kedelapan, jarak garis L terhadap sumbu X. L terhadap sumbu X. Jaraknya berapa? 1, 2. Ya, sama semua ini. 1, 2. Jaraknya berarti 2 satuan. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami materinya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa matematika itu asik, mudah, dan menyenangkan.